Sedulurku semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga diberi limpahan rahmatnya Allah dan syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehat walafiat, selamat, lancar sekabehane, tidak takut, tidak sedih. Ini memang kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, bahkan bagi seluruh penduduk di dunia. Adanya pandemi COVID-19 ini, semua lini terdampak, termasuk juga dalam lini peribadatan. Malam ini saat Isya, malam Jumat Legi, ini malam bulan purnama, pertengahan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Penuh kenangan untuk anak cucu di kemudian hari bahwa Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang penuh keprihatinan bagi umat Islam sedunia. Ini banyak aturan, kita dilarang, tidak diperbolehkan sholat berjamaah di masjid atau musola, dan sholat taraweh berjamaah di masjid dan musola pun juga dilarang. Ini sudah aturan, sudah ada edaran dari pemerintah, dari bupati. Kami ikut mengikuti aturan pemerintah. Ono sing ngongkon wae kok. Paling enak itu hidup melakukan apa yang disuruh. Ono sing ngongkon, ono sing tanggung jawab. Sing tanggung jawab ya sing ngongkon iku. Oke, malam ini saya dan keluarga akan melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Sholat Isya dilanjut taraweh berjamaah di rumah bersama istri dan anakku tercinta. Padahal jarak rumah ini, rumahku dengan musola Al-Karomen sekitar 7 meter. Tapi mengikuti aturan, musola Al-Karomen saya tutup, tidak digunakan untuk jamaah. Sholat jamaah, sholat rawatib maupun jamaah sholat taraweh. Ditutup tok, tidak dikunci itu. Orang lain kalau mau secara mandiri sholat di dalamnya ya enggak, saya enggak akan melarang. Itu hak privasi, privat. Dalam kondisi darurat seperti ini, inti yang pertama disadari adalah kita masih tetap bisa menjalankan kewajiban sholat berjamaah. Meskipun tidak di masjid atau di musola, kita bisa berjamaah sholat di rumah bersama keluarga. Larangan dari pemerintah sholat berjamaah di masjid atau di musola dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 ini, bagi saudara-saudaraku yang sejak dulu gigih berjuang menjaga sholat berjamaah di masjid dan musola dalam rangka memperoleh kemuliaan, keutamaan dari Allah, larangan ini mungkin merisaukan hati, tetapi tidak perlu menjadikan kita takut dan sedih. Takut karena mencemaskan masa depan, besok akhirnya piye. Sedih karena mencemaskan masa lalu, biyen dosane kakean piye. Nah, ora sholat jamaah ning masjid musola golek ngilangi dosa-dosa iku piye. Ndak usah lah. Kita ikuti perintah dari pemerintah. Di sisi lain, dengan kita taat pada pemerintah, insya Allah juga berpahala. Apalagi didasari ilmu, itu semuanya tujuannya untuk memutus penularan COVID-19, maka itu pun juga berpahala. Tapi bagi orang-orang yang selama ini cuek, tidak peduli pada peribadatan, dalam hari-hari tidak mempedulikan panggilan adzan sholat berjamaah di masjid dan di musola, selama ini mengabaikan, ya ini larangan ini justru menguatkan mereka sebagai justifikasi pembenaran mereka, mungkin terasa sholat sisan itu mungkin. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Semua wajib berikhtiar. Semua wajib berikhtiar. Paling lemah adalah ikhtiar dalam hatinya, tidak mengabaikan hal-hal yang sifatnya perlu, penting, termasuk ibadah. Sampai kapan kondisi yang serba embuh seperti ini berakhir? Kondisi seperti ini akan segera berakhir, segera setelah pemerintah mengumumkan bahwa negeri ini sudah terbebas dari COVID-19. Hari ini diumumkan oleh pemerintah, esok langsung berakhir, selesai. Tetapi kalau berharap
bahwa bumi ini akan terbebas dari virus, itu merupakan harapan yang tidak masuk akal dan tidak akan pernah kesampaian. Karena di bumi ini selamanya akan selalu ada virus dengan berbagai jenis dan ganti-ganti nama. Tips supaya tetap sehat dan selamat di dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 ini, ada dua hal yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tips yang pertama, aktifkan tridaya di dalam dirimu. Ada 3 daya energi di dalam dirimu yang semuanya sudah merupakan karunia terbesar, karunia terindah dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Apa itu tridaya? Yang pertama, daya hidup berupa nyawa, ruh, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita hidup. Daya yang kedua adalah daya alam, berupa energi alam yang selaras antara alam semesta dengan diri kita, jagat besar dengan jagat kecil, makrokosmos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu diri kita, itu ada energi, unsur-unsur energi yang sudah selaras. Apa itu? Yaitu energi unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah. Itu disebut daya alam. Yang ketiga, daya yang ketiga yang ada di dalam diri kita adalah daya yakti. Daya yakti adalah daya kemanfaatan. 3 daya, tridaya dalam tubuh kita aktifkan. Caranya yaitu menyadari, mensyukuri, dan meyakini. Itu semua tridaya itu adalah karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada diri kita. Tips yang kedua, supaya kita selalu sehat dan selamat dari kondisi darurat pandemi COVID-19 ini, rutinkan minum air degan ijo. Air degan ijo dikasih garam 1 sendok teh, juga dikasih perasan air jeruk lemon. Degan ijo masih utuh dengan tempurungnya, dibuka atasnya, kemudian dikasih garam 1 sendok teh, diperasi jeruk lemon, kemudian diaduk ke arah kanan mengaduknya sambil membaca sholawat Nabi 7 kali. Sholawatnya seperti ini. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, 7 kali bacaan sholawat. Kemudian air kelapa, air degan ijo dituang di gelas, jadi 2 gelas atau 3 gelas. Terus Bismillahirrahmanirrahim, diminum bersama keluarga, suami, istri, dan anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.